Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya untuk semuanya. Alhamdulillah, untuk hari ini kita perkuliahan anak tentang materinya di TKP, yaitu deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi untuk DTKP ini nanti kita mempelajari bagaimana cara mendeteksi anak terkait ada tidaknya penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nanti ada beberapa penjelasan, karena ini deteksi berarti ada menggunakan banyak alat ukur, ya baik itu kuesioner maupun alat pengukur yang langsung. Seperti itu. Jadi mohon untuk dapat diperhatikan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat chat. Baik, kita langsung saja ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti, sini akan saya menjelaskan tentang definisi apa sih itu DTKP. DTKP itu adalah kegiatan pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Ya, jadi kalau pada anak itu kan ada tahap pertumbuhan dan tahap perkembangan. Ketika masih usia 0 sampai usia prasekolah. Nah, itu adalah masa-masa yang penting, maka kita harus secara dini mengetahui apakah ada penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sehingga jika ada penyimpangan bisa diberikan intervensi atau penanganan lebih dini. Seperti itu. Sasaran pengukuran DTKP nanti adalah orang tua atau pengasuh dan anaknya itu sendiri. Orang tua atau pengasuh sebagai validasi data atau misal anak usia yang belum bisa diajak komunikasi atau bermain, itu kita melakukan validasi datanya dengan bersama orang tua atau pengasuhnya. Namun kalau misalnya anaknya itu sudah bisa diajak komunikasi, sudah dapat diajak bermain, berarti kita langsung pengukuran DTKP-nya kepada anaknya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa usia. Untuk usia kita menggunakan bulan ya, bukan tahun. Jadi DTKP itu kita pengukurannya mulai dari 0 bulan sampai masa bayi ya, sampai masa prasekolah yaitu 72 bulan. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu dipelajari saat akan melakukan pengukuran DTKP. Jadi beberapa hal ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum Anda melakukan pengukuran DTKP. Yang pertama adalah belajar tentang konsep pertumbuhan dan konsep pertumbuhan anak. Konsep pertumbuhan anak itu ada dua, yaitu tentang status gizi, yang kedua adalah status lingkar kepala. Nah, status gizi nanti melibatkan pengukuran berat badan dan panjang badan atau tinggi badan ya. Yang kedua adalah status lingkar kepala, nanti pemahaman tentang pengukuran lingkar kepala dan interpretasinya. Yang kedua adalah belajar tentang konsep perkembangan anak. Sudah paham ya? Mungkin sudah pernah dapat teori tentang perkembangan anak ya, dari 0 bulan sampai masa prasekolah, mungkin sampai remaja dan dewasa itu ada tahap perkembangannya. Nah, pada tahap perkembangan ini yang akan dipelajari nanti adalah satu konsep motorik kasar. Contohnya motorik kasar itu melompat, mengayuh sepeda, berjalan, berlari. Terus kemudian motorik halus misalnya menulis, menggambar, menyusun kubus, seperti itu. Terus kemudian kemampuan perkembangan bahasa, ya cara berbicara dan artikulasi kata. Sosialisasi dan kemandirian. Sosialisasi itu artinya sosialisasi dengan teman seusia atau orang dewasa, orang tua. Kemandirian itu misalnya menggunakan sepatu sendiri, sudah bisa menggunakan baju sendiri, kaos kaki, seperti itu. Nanti itu akan teman-teman semua bisa pelajari, nanti membuka buku di tahap perkembangan anak.
Nah, pada tahap perkembangan anak itu yang akan kita pantau untuk kita ukur DTKP. Apakah anak berkembang sesuai dengan usianya. Misalnya kalau anak usia 3 tahun itu sudah harus mampu menyusun kubus 8 susunan ke atas gitu. Itu di tahap perkembangannya seperti itu. Tetapi ternyata tidak bisa. Berarti itu mengalami penyimpangan. Nah, itu contohnya ya. Terus yang ketiga adalah mahasiswa harus belajar tentang konsep stimulasi perkembangan anak. Konsep stimulasi ini adalah stimulasi itu merangsang ya. Rangsangan untuk anak itu dapat berkembang sesuai dengan usianya. Contoh kalau misalnya anak usia 3-4 tahun harus sudah bisa mengayuh sepeda roda 3. Maka bagaimana stimulasi anak tersebut agar bisa mengayuh sepeda roda 3? Maka kita harus mengajarkan stimulasi. Misalnya mengenalkan sepedanya dulu, bagaimana cara menaiki sepeda, mengayuhnya, seperti itu namanya stimulasi. Nah, itu yang harus dipelajari oleh mahasiswa ya. Jadi konsep pertumbuhan, konsep perkembangan, dan konsep stimulasi. Kita masuk ke konsep stimulasi dulu. Nah, ini contoh konsep stimulasi ya. Misalnya contohnya ini anak usia 9-12 bulan itu sebenarnya harus bisa naik tangga. Dan bagaimana stimulasinya? Itu dengan cara menunjukkan tangga pada bayi, naiknya seperti apa, dengan merangkak, kemudian biarkan dia menuruni tangga, ya, dan jangan tinggalkan bayi saat berlatih. Konsep stimulasi ini nanti yang akan kita gunakan gunakan untuk intervensi setelah pemeriksaan DTKP gitu. Jadi kalau misalnya anak itu baik itu ditemukan penyimpangan ataupun tidak penyimpangan di perkembangannya, ya maka stimulasi ini akan dijadikan intervensinya gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke DTKP. DTKP itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah DTKP jenis DTKP penyimpangan pertumbuhan. Ya, yang kita ukur adalah pertumbuhan, yang kedua adalah penyimpangan perkembangan. Ya, perkembangan, yang pertama pertumbuhan, yang kedua adalah penyimpangan perkembangan, yang ketiga adalah penyimpangan mental emosional. Jadi ada 3 materi, 3 jenis pengukuran yang ada di DTKP. Yang pertama penyimpangan pertumbuhan, nanti yang akan diukur adalah berat badan dan tinggi badan. Tujuannya untuk mengetahui status gizi anak, apakah baik, buruk, atau kegemukan. Dan kedua adalah pengukuran lingkar kepala. Yang kedua adalah deteksi penyimpangan perkembangan. Di sini ada 3 pemeriksaan ya. Dan untuk pemeriksaan di perkembangan ini kita menggunakan kuesioner. Ya, kuesioner. Yang pertama adalah pemeriksaan perkembangan itu sendiri, yaitu KPSP. Ini menggunakan kuesioner pre-screening perkembangan. Nanti akan saya lihatkan seperti apa kuesionernya. Terus kemudian ada pengukuran tes daya dengar atau TDD. Ini juga ada kuesionernya untuk mengetahui tes daya dengar. Yang ketiga adalah tes daya lihat atau TDL. Nanti ini menggunakan media kartu seperti kartu Snellen itu ya untuk mengetahui bagaimana ketajaman dari penglihatan anak. Yang ketiga adalah deteksi dini penyimpangan mental emosional, meliputi 3 pemeriksaan. Ini juga menggunakan kuesioner. Ya, kuesioner yang pertama untuk mengetahui gangguan mental emosional anak atau KMMI. Ya, yang kedua adalah CHAT. Ya, CHAT ini adalah kuesioner untuk mengetahui adanya indikasi anak autis apa tidak, autisme apa tidak. GPPH ini adalah pengukuran kuesioner juga untuk mengetahui apakah anak itu mengalami gangguan pemusatan dan hiperaktivitas. Ya, begitu. Nanti akan saya jelaskan masing-masing. Baik, kita lanjut. Kalau sudah tahu jenis DTKP, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel DTKP.
dari 3 penjelasan di slide sebelumnya tadi, kita masukkan dalam tabel. Tabel ini adalah kunci utama untuk mengukur DTKP. Nanti teman-teman semua saat evaluasi ketika sudah mendapat kasus dari Bu Yani, ya, hal yang pertama dilakukan adalah melihat tabel ini, ya. Kalau tidak sebelum mengukur DTKP harus melihat tabel ini. Kalau sampai tidak melihat, akan ada kesalahan saat nanti pengukuran. Karena ketidaktepatan jenis pengukuran pada usianya. Ya, sekarang saya akan coba jelaskan. Di sini ada tabel yang garis horizontal yang bagian atas, itu aja jenisnya DTKP. Ya, ada 3 bagian, ya. Per bagian, misalnya pertumbuhan itu ada berat badan, LK itu lingkar kepala, KPSP, TDD, dan TDL. Terus kemudian untuk mental emosional ada KMME, CHAT, dan GPPH. Di bawah di keterangan itu sudah ada ya. Kalau CHAT itu checklist for autism toddler, dan GPPH itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, tanda bintang pada CHAT dan GPPH itu dilakukan jika ada keluhan yang disampaikan oleh orang tua. Ya. Contohnya misalnya anak itu kenapa selalu bermain sendirian. Kalau misalnya ditemani ada teman yang ingin mengajak bermain, dia selalu marah. Berarti ada indikasi mungkin perlu dilakukan pemeriksaan CHAT ya, untuk apakah anak mengalami autism. Atau tidak ada keluhan orang tua kalau anak itu seling mutar-mutar dalam suatu ruangan tetapi tidak ada rasa lelah sedikit pun dan dia cepat marah. Nah, mungkin kita perlu cek ya dengan GPPH, gangguan pusat perhatian dan hiperaktivitas ya, gitu. Nah, kemudian di garis vertikal sebelah kiri itu ada umur anak ya, umur screening ini namanya umur screening. Jadi perlu diperhatikan umur screening ini ada 0, 36 sampai 72 bulan. Selisih setiap pengukuran itu adalah 3 sampai 6 bulan. Kalau ada usia yang tidak ada di screening, misalnya kayak seperti usia 1, 2, 7, 8 itu tidak ada, maka itu tidak dilakukan screening. Ya, jadi usia screening hanya yang terletak di tabel ini. Nanti akan ada penjelasan, misalnya kalau ada orang tua yang berkeluh tentang perkembangan anaknya, tetapi usianya tidak masuk usia screening itu bagaimana? Ya, nanti akan saya jelaskan. Terus kemudian di sini ada tanda centang. Tanda centang itu artinya dilakukan. Jadi kalau misalnya di usia 18 bulan contoh ya, itu ada tanda centang di BPTB berarti dilakukan, LK, lingkar kepala dilakukan, KPSP dilakukan, TDD dilakukan, TDA dan KMME sama GPPH tidak dilakukan. Karena kosong tidak ada tanda centang. Gitu ya. Jadi besok evaluasi, nanti dapat kasus dari Bu Yani, nanti dapat usia berapa, terus kemudian apa saja yang perlu diukur, yaitu menggunakan tabel ini. Gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu deteksi penyimpangan pertumbuhan. Untuk penyimpangan pertumbuhan, untuk deteksi penyimpangan pertumbuhan, saya jelaskan ya. Nah, ini adalah deteksi penyimpangan pertumbuhan. Sebelum kita masuk, saya akan jelaskan. Jadi setiap deteksi itu nanti akan ada hasil. Ya, jadi setiap deteksi ada hasil. Terus kemudian hasil itu akan diinterpretasikan. Nanti terus kemudian diintervensi. Ya, jadi DTKP nanti pengukurannya ada hasil dalam berupa interpretasi hasil. Terus kemudian nanti intervensi. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke penyimpangan pertumbuhan. Di sini kegiatannya adalah pengukuran berat badan terhadap tinggi badan. Kita akan mengetahui status gizi anak. Nah, status gizi anak kita tahu dengan cara mengetahui tinggi badan atau panjang badan anak dan berat badannya. Status gizi anak itu ada normal, kurus, kurus sekali, atau gemuk. Gitu. Terus kemudian
Kalau sudah interpretasi hasil dari pengukuran, yaitu berupa status gizi, kita menggunakan Z-score, nanti ada bukunya, ya, bukunya. Jika berat badan normal, status gizinya apa? Oh, gizi baik. Jika berat badan kurus, status gizinya adalah gizi kurang. Kurus sekali, gizi buruk. Gemukan itu gizi lebih. Gizi lebih itu bukan gizi baik ya, tapi lebih pada lemaknya. Terus kemudian, kalau sudah tahu hasil interpretasinya, baik itu normal, gizi baik apapun gizi yang buruk, itu kita akan berikan intervensi. Nah, untuk pertumbuhan ini, ya khususnya status gizi, kita mengintervensi dengan menggunakan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh kasus. Misalnya ada anak laki-laki yang kita perhatikan adalah pertama jenis kelamin, terus kemudian panjang badan ada 102,5, berat badan 12,2. Nah, sekarang kita cari tahu berapa status gizi. Status interpretasinya, status gizi pada anak ini apa? Ya. Oke. Tadi jenis kelamin laki-laki, berat badan, panjang badan 102,5 dan berat badan 12,2. Nah, untuk pengukuran status gizi pada anak, kita menggunakan tabel Z-score. Ya, tabel Z-score di buku itu sudah ada. Ya, saya jelaskan tabel ini ada secara horizontal ya. Itu ada angka yang dibuat warna hitam di tengah sendiri median. Itu adalah tinggi badan atau panjang badan. Pada tabel Z-score ini hanya untuk panjang badan sampai 115. Lebih dari 115 kita menggunakan indeks massa tubuh ya. Terus kemudian ada tabel sebelah kiri tinggi badan, itu adalah berat badan berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Kalau yang sebelah kanan dari tinggi badan itu adalah berat badan anak perempuan. Itu. Terus kemudian bagaimana caranya kita melihat hasil pengukuran panjang badan dan berat badan untuk mengetahui gizi anak. Kita mulai dari tinggi badan dulu. Tadi kasusnya adalah 102,5. Kita cari di situ 102,5. Terus kemudian kita tentukan jenis kelamin anak. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya dia laki-laki, berarti kita ke arah kiri. Ya. Ke arah kiri. Kalau misalnya perempuan, kita ke arah kanan dari tinggi badan. Karena laki-laki kita tarik garis lurus linier dari tinggi badan ke arah kiri sesuai dengan berat badan yang ditemukan. Tadi berat badannya adalah 12,5. Nah, 102,5 kita tarik linier ke arah kiri, berat badan 12,5. Nah, ternyata berat badan 12,5 itu masuk di antara rentang 12,1 sampai 13,5 ya. Di situ ada gizi berat badan yaitu kurus di atasnya termasuk kurus ya. Yaitu min 2 SD sampai min 3 SD. Ya. Nah, kalau kurus berarti kita lihat di bawah interpretasinya apa. Di situ kalau berat badan kurus dia termasuk gizi kurang ya. Gizi kurang. Maka kita lakukan intervensi dengan melihat buku pedoman gizi buruk dan manajemen terpadu balita sakit. Gitu ya untuk penjelasan dari status gizi. Nah, sekarang kita deteksi pertumbuhan. Yang kedua yaitu pengukuran lingkar kepala. Lingkar kepala ini untuk mengetahui apakah anak itu dalam batas normal atau tidak ukuran kepalanya ya. Ini dilakukan per 3 bulan sekali pada anak usia 0 sampai 11 bulan. Terus kemudian per 6 bulan sekali pada anak usia 12 sampai 72 bulan. Jadi mulainya dari usia 0 bulan sampai dia anak prasekolah ya. Nah, interpretasi hasil nanti ya, kalau misalnya sudah dilakukan pengukuran lingkar kepala, interpretasi hasil
lingkar kepala yang didapatkan, ya, kita gunakan grafik lingkar kepala. Ya. Grafik lingkar kepala. Di situ bila ukuran lingkar kepala anak berada di dalam jalur hijau, jadi di dalam grafik itu nanti di tengah grafik ada jalur hijau. Ya, jalur hijau itu merupakan batas normal lingkar kepala anak. Ya, kalau misalnya dia berada di luar, misalnya ada di atas atau di bawah jalur hijau, maka itu tidak normal. Kalau misalnya itu berada di atas jalur hijau, ya, berarti itu kepala anak makrosepal atau besar. Kalau di bawah jalur hijau, maka di kepala ini disebut sebagai mikrosepal atau dia kepala kecil. Kalau yang normal itu namanya mesosepal. Intervensinya bila ditemukan, maka dirujuk ke rumah sakit. Nah, bagaimana cara interpretasi dengan menggunakan grafik lingkar kepala punyaannya Nila House 1969. Kita lihat ini ada contoh ya, contoh kasus misalnya anak laki-laki kita gunakan usia ya, jenis kelamin, terus kemudian usia 10 bulan. Berapa nilai lingkar kepala dan nilai ambang batasnya? Nilai ambang batas itu adalah batas bawah dan batas atas nilai normal. Ya, itu namanya ambang batas. Kalau melebihi dari ambang batas, ini disebut sebagai kepala kecil atau kepala besar. Gitu. Sekarang kita lihat di grafiknya. Nah, ini grafiknya, maaf, karena ini fotokopian ya, jadi warnanya tidak hijau. Tapi di situ yang garis warna gelap di tengah grafik itu adalah jalur hijaunya. Ya, jalur hijau. Grafik dibedakan antara berdasarkan jenis kelamin. Bagian atas itu adalah grafik perempuan, itu jenis kepala perempuan. Kalau yang bawah itu kepala laki-laki. Pada grafik itu ada garis horizontal bagian bawah dan vertikal bagian kiri dan kanan. Bagian horizontal bawah itu adalah usia anak. Ya, usia anak. Terus kemudian garis vertikal sebelah kiri, dari sebelah kiri itu adalah sentimeter, itu adalah ukuran kepala seharusnya sentimeter. Kalau yang sebelah kanan itu adalah ukuran kepala inci. Ya, kita gunakan yang normal yaitu menggunakan sentimeter. Nah, tadi kasusnya itu adalah laki-laki, kita menggunakan grafik yang sebelah bawah. Anak laki-laki usia 10 bulan, berapa lingkar kepalanya, normal dan ambang batasnya. Kita lihat garis horizontal, kita cari umur 10 bulan. Ya, kalau sudah dapat, kita tarik garis linear vertikal ke atas. Vertikal ke atas, masuk, kalau normal, itu masuk di tengah-tengah garis jalur hijau. Di tengah-tengah jalur hijau pada angka 10, ya 10 bulan. Kemudian kita tarik linear ke arah horizontal ke kiri. Ya, ke kiri kita ambil sentimeter ya. Nah, nilai normalnya untuk anak usia 10 bulan laki-laki itu nilai normal lingkar kepala adalah 46. Ya, yang garis vertikal sebelah kiri itu. Nah, sekarang nilai ambang batasnya bagaimana? Tadi nilai ambang batas itu untuk batas atas itu ditambah 2 dari nilai normal kepala. Ambang batas bawah itu nilai normal kepala dikurangi 2. Jadi 46 ditambah 2 berarti 48. Jadi titik ambang batas garis ya pada usia 10 bulan garis jalur hijau bagian atas itu 48. Kalau Anda bisa lihat itu tepat ya, benar. Terus ambang batasnya yaitu batas bawah itu 44. Ya, garis bawah jalur hijaunya. Nah, dari situ bisa kita lihat kalau misalnya melebihi dari 48 cm itu disebut sebagai makrosepal. Kalau kurang dari 44 cm itu berarti disebut sebagai mikrosepal. Itu ya untuk pengukuran lingkar kepala. Baik, tadi untuk deteksi pertumbuhan sudah, sekarang kita masuk deteksi penyimpangan perkembangan.
Nah, ini pengukurannya sangat ada 3 ya. Tadi ada KPSP, tes daya dengar, dan tes daya lihat. Nah, deteksi yang pertama yaitu adalah KPSP atau deteksi perkembangan. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Jadwal screening KPSP pada slide yang ke-6 tadi ya, tabel DTKP. Nah, ini tadi penjelasan. Jika anak belum mencapai umur screening pada tabel DTKP tadi, ya, maka diminta kembali pada umur screening berikutnya. Tapi jika ada keluhan, maka boleh dilakukan screening. Contohnya bagaimana? Misalnya anak usia 7 bulan. Ibunya ingin melakukan cek bagaimana perkembangannya. Kalau di tabel DTKP tadi yang di slide nomor 6 itu tidak ada usia 7 bulan usia screening, adanya adalah 6 bulan. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada keluhan dari ibu, anaknya baik-baik saja, hanya untuk pengen mengetahui perkembangannya, maka disuruh pulang dulu. Nanti diminta untuk usia screening di atas 7 bulan yang ada di tabel DTKP, yaitu usia 9 bulan. Tapi kalau ibu datang dengan adanya keluhan, misalnya anak saya kok usia 6 bulan kok belum bisa memegang benda kayak gitu ya misalnya. Nah, sekarang kita apakah disuruh pulang? Tidak. Tetap kita ukur, tetapi kita menggunakan usia screening yang di bawah 7 bulan, yaitu usia 6 bulan. Ya, mungkin saja pada waktu usia 6 bulan itu ada perkembangan yang tidak sesuai, itu ada penyimpangan. Sehingga berpengaruh sampai usia 7 bulan. Gitu ya, sudah jelas ya. Nah, untuk pengukuran KPSP itu kita menggunakan alat screening ya yang terdiri dari 9 sampai 10 pertanyaan. KPSP ini terdiri dari usia 0 sampai 72 bulan. Ya, jadi KPSP ini terdiri dari 10 pertanyaan. Ya, ada banyak kuesionernya dari 0 sampai 72 bulan. Ya, kurang lebih sekitar lebih dari berapa itu 15 ya kuesionernya. Pada setiap KPSP, pemeriksa harus menyiapkan alat bantu. Jadi nanti saat deteksi perkembangan ini, mahasiswa itu mengajak bermain anaknya. Ya, kalau misalnya ingin mendeteksi apakah anak itu bisa bermain dengan kubus, maka kita harus menyiapkan kubus dan memerintah anaknya itu untuk bermain dengan kubus. Jadi sesuai dengan perintah yang ada di kuesioner KPSP. Gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan alat-alat sesuai dengan kuesioner KPSP. Sekarang kita lihat. Ini adalah salah satu contoh kuesioner KPSP pada usia 36 bulan. Ya. 36 bulan itu kurang lebih sekitar 3 tahun ya. Di situ ada 10 pertanyaan ya pada kelompok. Ini hanya untuk usia 36 bulan ya. Masih ada usia 0 sampai 72 bulan. Jadi KPSP itu kuesionernya sangat banyak. Tergantung pada usianya. Ada 10 pertanyaan pada tabel pertama, kolom pertama. Kolom kedua itu adalah jenis yang ke arah kanan ya. Ke arah kanan, kolom kedua itu adalah jenis perkembangannya. Apa? Kolom ketiga dan 4 itu adalah hasil. Ya dan tidak. Ya itu artinya anak itu bisa melakukan, tidak itu anak tidak bisa melakukan. Normalnya, kalau KPSP, semua anak itu seharusnya sesuai dengan tabel 36 bulan, seharusnya jawabannya adalah ya semua dari 10 pertanyaan itu. Ya, gitu. Nah, di dalam 10 pertanyaan itu, kita harus menyiapkan alat-alatnya. Contohnya misalnya nomor 4. Apakah Anda dapat menyebut 2 di antara gambar-gambar di bawah ini tanpa bantuan orang lain? Nah, itu ada kucing, burung, kuda-kudaan, orang. Ya, ini kita harus menyiapkan gambarnya dulu. Nanti kita tunjukkan kepada anak. Apakah anak itu bisa menyebutkan apa enggak? Seharusnya bisa menyebutkan, jadi jawabannya adalah ya. Kalau ada yang tidak, satu saja, itu mengindikasikan apakah anak ini menyimpang perkembangannya atau meragukan. Gitu ya.
Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, umur screening itu ada 36 sampai 72 bulan. Terus kemudian cara penggunaan KPSP. Penggunaan KPSP itu berdasarkan usia screening tadi. Nah, usia screening terkadang itu tidak bulat. Ya, misalnya 3 bulan lebih 16 hari. Nah, ini ada peraturannya, jika usia anak itu lebih dari 16 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, misalnya usia bayi itu 3 bulan 16 hari, maka kita gunakan KPSP, kita bulatkan menjadi 4 bulan. Tapi kalau bila anak umur bayi 2 bulan, kurang 2 bulan lebih 15 hari, karena kurang dari 16 hari, maka tidak dibulatkan. Tetap usianya adalah 3 bulan. Gitu. Nah, ini adalah interpretasi hasil dari KPSP. Setelah kita ukur KPSP, hasilnya kita interpretasikan. Di situ ada interpretasi poin nomor 2, interpretasi hasil KPSP. Kita hitung jumlah jawaban ya dan tidaknya. Kalau jumlah jawaban ya-nya itu hampir 10 pertanyaan itu bisa semua anak, berarti itu sesuai dengan tahap perkembangan S. Kalau misalnya jawaban ya itu kurang hanya 7 atau 8, berarti ada anak yang tidak bisa melakukan, berarti kemungkinan anak itu perkembangannya meragukan. Nah, kalau meragukan itu perlu dicek kembali. Ya. Kalau misalnya jawaban ya itu 6 atau kurang, berarti tidaknya itu lebih dari 4, berarti kemungkinan itu ada penyimpangan. Nah, jawaban yang tidak, ya, yang tidak seperti yang ini tadi ya. Maaf. Nah, misalnya ada jawaban yang tidak ini di KPSP, maka kita catat bagian apa yang tidak. Misalnya untuk yang poin nomor 4, itu dia anak tidak bisa melakukan. Poin apa? Pada bicara dan bahasa. Berarti nanti kita memberikan stimulus atau intervensi perkembangannya, yaitu berdasarkan ini, yaitu mengajarkan bicara dan bahasa. Itu pada anak sesuai dengan usianya. Itu dia cara intervensinya. Kita lanjutkan. Nah, intervensinya bisa dibaca sendiri di sini. Baik itu intervensi pada anak yang sesuai perkembangan dengan cara memuji orang tuanya, pola asuhnya bagus, maupun pada anak yang mengalami meragukan. Kalau ada anak yang mengalami penyimpangan, maka rujuk ke rumah sakit dengan poliklinik perkembangan. Ya, nanti kita akan dirujuk ke poliklinik perkembangan. Apakah mengalami gangguan pada perkembangan anak. Nah, untuk pemeriksaan DTKP perkembangan yang kedua yaitu pemeriksaan tes daya dengar. Ya. Tes daya dengar atau TDD. Tujuan untuk menemukan gangguan pendengaran sejak dini. Ya. Pemeriksaannya per 3 bulan. Untuk usia di bawah 1 tahun atau 12 bulan dan lebih dari 12 bulan itu setiap 6 bulan sekali. Untuk pemeriksaan TDD itu ada instrumen, jadi instrumen kuesionernya sesuai dengan usia perkembangan anak. Terus kemudian ada gambar binatang ataupun manusia maupun boneka. Kenapa kita harus mempersiapkan alat ini? Karena nanti ada tes daya dengar, misalnya kita perintah, ya. Kita perintah anak itu untuk menyebutkan suara ayam misalnya ya. Namun saat kita mengetes anak dengan tes daya dengar, itu mulut kita harus ditutup. Ya, kenapa? Karena agar anak itu tidak mengikuti artikulasi mulut kita, ya, sehingga dia bisa paham apa perintahnya. Ya, kalau misalnya dia bisa mendengar, benar-benar bisa mendengar dengan baik tanpa mengikuti gerakan mulut kita, dia bisa mengikuti perintah kita. Ya, jadi dengan keadaan posisi
mulut kita tertutup, kita perintah anaknya, adik misalnya, ya, adik apakah adik tahu ayam? Bagaimana suara ayam? Nah, nanti dia kalau misalnya mendengarkan kita, dia akan berkokok seperti itu. Ya, terus kalau mainan misalnya kita suruh untuk mengambil boneka, menyusun kubus kayak gitu, atau kita mengetuk gelas, itu tahu nggak suara apa, gitu ya. Nah, interpretasi hasilnya bila ada satu atau bila jawaban tidak, kemungkinan anak mengalami gangguan. Jadi normalnya pada tes daya dengar ini seharusnya jawabannya adalah ya semua. Bisa semua ya. Kalau ada jawaban tidak, maka kita ulang pemeriksaan, kita evaluasi selama 3 bulan ya. Kalau misalnya masih kita evaluasi selama 3 minggu, maaf ya. Kalau misalnya masih ada gangguan, kita lakukan rujuk ke rumah sakit THT. Oke, ini instrumen untuk tes daya dengar ya. Ada beberapa instrumen, di situ ada sesuai dengan usia, dan itu berupa perintah ya, perintah kepada anaknya. Ini instrumen berikutnya sesuai usianya. Oke, setelah TDD, untuk DTKP perkembangan, yang ketiga adalah tes daya lihat atau TDL. Untuk tes daya lihat, tujuannya untuk mendeteksi kelainan penglihatan dan ketajaman mata. Ini dilakukan pada usia anak prasekolah, yaitu usia di atas 3 tahun atau 36 sampai 72 bulan. Dilakukan setiap 6 bulan sekali. Alatnya adalah yang penting ruangan bersih, tenang, penyinaran bagus, dan adanya poster E. Gitu ya. Interpretasinya, jika anak prasekolah umumnya tidak mengalami kesulitan saat anak itu diperintah melihat poster E pada baris ketiga ke bawah, ya itu normalnya. Kalau misalnya tidak melihat sampai ini ya baris ketiga batas bawah, maka itu mengalami gangguan, kita intervensi, kita rujuk ke rumah sakit. Nah, seperti apa pemeriksaannya? Nah, ini adalah pemeriksaannya, tes daya lihat atau TDL. Yaitu ada gambar ya, kita ada poster E, terus kemudian perawat itu menunjuk huruf, anaknya kita kasih kertas. Ya, misalnya kita perintah anak itu kita berikan kertas yang hurufnya mirip, ada yang sama dengan poster E. Kita perintah anak itu coba tunjukkan gambar yang mana yang sesuai dengan kertas adik yang bawah. Nanti kakak tunjuk dengan kayu ini. Nanti dia setiap kita menunjuk gambar yang sama gambarnya dengan kertas yang di bawah anaknya, dia pasti akan berhenti. Itu berarti tes daya lihatnya bagus. Gitu ya. Yang cara lain juga ada, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, itu tadi ya deteksi perkembangan. Itu ada 3 ya, ada KPSP, tes daya dengar, dan tes daya lihat. Nah, sekarang jenis DTKP yang ketiga adalah deteksi penyimpangan mental emosional. Ya, untuk penyimpangan mental emosional ini ada 3 pemeriksaan, yaitu tadi KMME, CHAT, dan GPPH. Untuk yang pertama, itu adalah deteksi dini masalah mental emosional. Ini dilakukan pada anak prasekolah, yaitu prasekolah ya, usia 36 sampai 72 bulan. Interpretasinya ini kebalikan dengan KPSP dan TDD. Kalau KPSP dan TDD tadi, anak itu harus bisa jawaban ya, semua harus bisa melakukan. Tapi kalau untuk KMM ini, jika ada anak yang jawabannya ya, berarti dia mengalami gangguan mental emosional, gitu ya. Jadi seharusnya jawabannya adalah tidak semua. Intervensinya, jika ada jawabannya hanya 1, maka konseling pada orang tua. Mungkin ada masalah pada pola asuh perkembangan anaknya. Evaluasi per 3 bulan, bila tidak ada perubahan, rujuk ke rumah sakit. Ya, bila jawaban ya ditemukan 2 atau lebih, kita rujuk ke rumah sakit, ya, ke fasilitas kesehatan jiwa.
Nah, seperti apa? Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kita lanjutkan ke kuesionernya. Ini adalah kuesioner KMME, ada 12 pertanyaan. Kolom pertama itu adalah pertanyaan, kolom 2 dan 3 adalah jawaban ya dan tidak. Normalnya semua pertanyaan 12 ini seharusnya anak tidak ada pada anak. Contoh misalnya nomor 1, apakah anak Anda seringkali terlihat marah tanpa sebab? Seharusnya anak dia marah misalnya sebab karena lapar, karena dinakali anak yang lain, atau karena ingin minta sesuatu tapi tidak diberikan, seperti itu ya, ada sebabnya. Maka jawabannya seharusnya apakah anak seringkali terlihat marah tanpa sebab? Seharusnya tidak. Seperti itu ya. Kalau iya itu berarti kita butuh konseling dan kita pantau sampai 3 bulan. Seperti itu. Oke. Untuk deteksi mental emosional yang kedua adalah deteksi dini autis atau CHAT ya pada anak prasekolah. Tujuan mendeteksi ini adanya autis ini dimulai usia anak 18 bulan. Ya, 18 bulan itu berarti kurang lebih sekitar 4 kali sekitar berapa bulan itu ya? Sekitar berarti 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih berapa bulan gitu. Sampai usia 3 tahun ya. Kenapa usia ini dilakukan tes autis? Karena di usia 3 tahun 36 bulan itu merupakan golden period di mana itu perkembangan sel-sel otaknya itu sangat meningkat drastis. Maka usia 3 tahun itu pasti kalian akan menjumpai adik kalian atau ponakan itu banyak sekali bertanya, banyak sekali bicara, terus penasaran kayak gitu. Karena itu masa-masa perkembangan otaknya meningkat dan itu butuh nutrisi yang bagus ya. Autis ini dideteksi apabila ada keluhan. Contohnya misalnya keterlambatan berbicara. Kalau berbicaranya terlambat, maka kita butuh tes. Gangguan komunikasi atau interaksi sosial. Tadi ya, tidak mau bermain dengan temannya, selalu marah. Atau perilaku yang berulang. Misalnya menonton TV, dilihat terus ya, tanpa terganggu yang lain. Jadi kalau dimatiin TV-nya dia akan marah. Pokoknya nonton TV terus. Atau enggak, misalnya dia berlari, ya berlari terus muter-muter, atau menyusun alat mainan itu dijajar, tapi dia mainnya sendiri, tidak mau sama orang lain. Nah, itu kita perlu cek apakah anak itu autis atau tidak. Nah, selanjutnya ini adalah interpretasi. Kita poin bagian interpretasi dan intervensi bagian bawah ya. Interpretasi, anak resiko tinggi menderita autis bila jawaban tidak pada pertanyaan A5, A7, B2, B3, dan B4. Jadi untuk instrumen chat ini, itu ada 2 instrumen, yaitu instrumen poin A dan poin B. Kalau berdasarkan interpretasi, dia resiko tinggi menderita autis jika ada jawaban tidak. Seharusnya jawabannya adalah bisa melakukan semua ya. Misalnya contoh A5 dan B2. Nah, kita lihat instrumennya. Nah, ini adalah instrumen checklist autis ya. Itu ada bagian atas itu adalah poin A, bagian bawah adalah poin B. Tadi A5. Di sini bagian atas ya A5. Apakah anak bermain seolah-olah membuat minuman dengan secangkir kopi dengan menggunakan teko mainan? Kalau anak yang normal biasanya pernah ya melakukan kayak masak-masakan kayak gitu. Seharusnya jawabannya adalah ya. Kalau tidak itu berarti ada resiko ya. Terus kemudian kita poin B, B2. B itu bagian bawah. Usahakan menarik perhatian anak, kemudian memeriksa, menunjukkan sesuatu di ruangan, dan diminta anak untuk melihat mainan tersebut. Misalnya adik coba lihat mainan yang ada di sudut pintu itu. Kalau anak yang normal, maka dia seharusnya melihat ke arah mainan yang ditunjuk. Ya. Tapi kalau dia ada gangguan, berarti dia tidak melihat ke arah mainan, tapi malah melihat Anda yang sebagai orang yang memerintah. Anda akan dilihatin terus gitu ya.
Itu namanya ada risiko gitu. Nanti kalau misalnya hasilnya ada, dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan saraf ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan deteksi dini. Yang ketiga untuk mental emosional adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) pada anak prasekolah. Ini untuk mengetahui secara dini adanya gangguan pemusatan dan hiperaktivitas ya. Usia 36 bulan ke atas. Ini dilakukan jika ada keluhan. Yang pertama, anak tidak bisa duduk diam. Gitu. Yang kedua, anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah. Jadi anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba mendadak impulsif, marah kayak gitu. Ya, itu berarti ada keluhan itu, kita lakukan tes GPPH. Nah, ini adalah cara menggunakan instrumen GPPH, nanti bisa dibaca. Saya akan lanjutkan ke interpretasi dan intervensi saja. Interpretasinya di situ adalah skor atau bobot nilai. Ya. Di situ bila nilai total dari pengisian kuesioner GPPH bila lebih dari 13, maka kemungkinan anak itu mengalami gangguan pemusatan dan hiperaktivitas. Skor bobot nilainya jika 0, itu tidak ditemukan gejala itu pada anak. Jika 1, kadang-kadang, 2, sering ditemukan, dan 3, selalu ditemukan pada anak. Intervensinya, jika ditemukan nilai kurang dari 13, tapi Anda ragu, maka jadwalkan 1 bulan kemudian untuk screening lagi dengan kuesioner. Tapi jika lebih dari 3 bulan, berarti kita lakukan rujuk ke fasilitas kesehatan jiwa. Nilainya lebih dari 13 ya, kita rujuk ke kesehatan jiwa. Gitu. Ini adalah jenis kuesionernya. Ya. Jenis kuesionernya. Di situ ada skor. Untuk kolom yang pertama itu kegiatan yang akan kita amati. Kolom ke kanan 0, 1, 2, 3 itu adalah bobotnya. Normalnya anak itu nilainya 0 ya. Jadi misalnya nomor 1, tidak kena lelah atau aktivitas yang berlebihan. Ya, misalnya nilainya 0 atau mungkin 1 ya. Anak itu tetap ada rasa lelah walaupun dia bergerak terus ada lelah. Ya gitu. Nanti kita jumlah hasilnya berapa. Kalau lebih dari 13 berarti harus kita rujuk ya. Kalau misalnya kurang dari 13 tapi Anda ragu, lakukan screening lagi 1 bulan berikutnya. Gitu. Ya, begitu aja untuk penjelasan pemeriksaan dengan menggunakan DTKB. Selanjutnya saya akan coba perlihatkan tentang bukunya. Ya, ini adalah buku DTKB yang lama ya. Karena yang baru itu adanya tahun 2016 ini di perpustakaan, di apa namanya lab ya. Kalau ada yang tinggal di dekat kampus bisa pinjam di laboratorium, bisa difotokopi kayak gitu. Di buku ini dijelaskan yang pertama itu nanti teman-teman atau mahasiswa belajar tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Di situ sudah ada dan stimulasi tumbuh kembang bayi. Nah, di situ ada jadwal pemeriksaan juga dan ada juga tadi yang saya jelaskan tentang beberapa deteksi dari gangguan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan, dan perilaku emosional. Nanti saya berikan bukunya ini. Ya. Jadi contohnya nanti jadi sudah ada, ini ada tahap-tahap perkembangan ya. Ini tadi yang tabel mana tadi ya? Tabel DTKB ya, sudah ada. Terus kemudian alat ukur, ya ini caranya mengukur. Ya. Itu sudah lengkap. Ini adalah KPSP ya. KPSP tadi. Gitu. Ini ada KPSP. Ini tahapan stimulasi ya, maaf ya ini ya. Ini ada KPSP usia 18 bulan. Nah, bisa dilihat di dalam bukunya ya. Gitu.
Terus berikutnya coba saya lihatkan ini adalah yang satunya buku antropometri ya, nanti saya berikan. Jadi kita menggunakan mengukur apakah anak itu status gizinya apa ya. Di situ ada tabel, di sini tadi tengah. Kalau di sini tabelnya berbeda yang saya tunjukkan, kalau panjang-panjang ada di tepi ya. Sedang berat-beratnya di sini. Ya, berada di sebelah kanan. Nanti interpretasinya, nah interpretasinya pakai ini ya. Indeksnya misalnya status gizi bayi, indeks ambang batasnya berapa. Nanti bisa dilihat sendiri. Baik, begitu saja untuk penjelasan dari saya untuk DTKP. Nanti akan saya coba berikan contoh video, yaitu video tentang deteksi tumbuh kembang anak DTKP dan juga video tentang pemeriksaan KPSP itu seperti apa untuk evaluasinya nanti ya. Jadi nanti evaluasi mahasiswa itu akan membuat video sesuai dengan kasus yang saya berikan. Ya, nanti yang menjadi panduan itu yang slide yang saya berikan rekaman ini dan juga beberapa buku. Nanti kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan lewat WA group gitu ya. Baik, itu saja. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.